Pembahasan mengenai akhir zaman selalu menjadi salah satu tema besar yang menarik perhatian manusia sepanjang sejarah. Dalam Islam, akhir zaman disebut juga sebagai masa menjelang datangnya hari kiamat. Para ilmuwan Muslim sejak masa klasik hingga masa modern telah menuliskan pandangan, tafsir, dan penjelasan mendalam tentang tanda-tanda akhir zaman berdasarkan Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, serta kajian historis yang mereka lakukan terhadap kondisi umat manusia. Akhir zaman, menurut Islam, bukanlah sekadar mitos atau ramalan tanpa dasar. Ia merupakan suatu keniscayaan yang telah dijelaskan secara jelas dalam kitab suci dan sabda Nabi Muhammad. Para ulama besar seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Katsir, Jalaluddin As-Suyuti, hingga para pemikir Muslim kontemporer menekankan bahwa pembahasan akhir zaman harus disikapi dengan penuh iman, ilmu, dan kehati-hatian agar tidak jatuh pada spekulasi yang menyesatkan. Ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa rujukan utama dalam memahami akhir zaman adalah Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa hari kiamat pasti akan datang dan tidak seorang pun mengetahui kapan waktunya. Ayat yang sering dikutip adalah dalam surat Al-A'raf ayat 187 yang menegaskan bahwa pengetahuan tentang waktu kiamat hanya berada di sisi Allah. Rasulullah juga telah memberikan banyak hadis yang menjelaskan tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar akhir zaman. Tanda kecil diantaranya adalah banyaknya perpecahan umat, maraknya perzinaan, meningkatnya fitnah, banyaknya gempa bumi, serta manusia yang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Sedangkan tanda besar meliputi munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa putra Maryam, keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, hingga keluarnya hewan melata dari bumi. Imam Al-Ghazali dalam karya besarnya Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa tanda-tanda akhir zaman harus dipahami sebagai peringatan keras agar umat Islam kembali kepada jalan ketaatan. Beliau menekankan bahwa inti dari pembahasan akhir zaman bukanlah rasa takut semata, melainkan sebuah dorongan agar manusia mempersiapkan bekal amal. Menurut beliau, yang terpenting bukanlah menebak waktu kiamat, melainkan menjaga hati agar tidak terjerumus ke dalam tipu daya dunia. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya memberikan ulasan panjang tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Ia juga menulis sebuah kitab khusus berjudul An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim. Dalam kitab tersebut, Ibnu Katsir menyusun secara sistematis hadis-hadis Nabi tentang fitnah-fitnah besar di akhir zaman. Ia menguraikan tentang munculnya Dajjal yang akan menebar tipu daya luar biasa, turunnya Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal, serta keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang akan membuat kerusakan besar di muka bumi. Menurut Ibnu Katsir, semua tanda besar itu akan terjadi dalam rentang waktu yang dekat menjelang hari kiamat. As-Suyuti, yang dikenal sebagai seorang ulama besar, ahli tafsir dan hadis juga, banyak menyinggung soal akhir zaman. Dalam beberapa karyanya, ia menyebutkan bahwa umat Islam akan melalui beberapa fase sejarah. Setelah masa kenabian dan khilafah yang lurus akan datang masa kerajaan yang menggigit dan kemudian masa kerajaan yang diktator. Setelah itu umat Islam akan kembali kepada khilafah ala minhaj an-nubuwah di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. As-Suyuti menjelaskan bahwa akhir zaman adalah fase di mana umat Islam akan diuji dengan fitnah yang besar, sekaligus diberikan pertolongan Allah melalui hadirnya pemimpin yang adil dan turunnya Nabi Isa. Mayoritas ilmuwan Muslim meyakini bahwa salah satu tanda terbesar akhir zaman adalah munculnya seorang pemimpin dari keturunan Nabi Muhammad yang disebut Imam Mahdi. Imam Mahdi digambarkan sebagai pemimpin yang akan menegakkan keadilan di muka bumi setelah sebelumnya dunia dipenuhi dengan kezaliman. Ia akan memimpin kaum muslimin dalam menghadapi fitnah besar, termasuk peperangan melawan Dajjal. Setelah itu, Nabi Isa akan turun kembali ke bumi. Dalam keyakinan Islam, Nabi Isa tidak wafat, melainkan diangkat oleh Allah
dan akan diturunkan kembali menjelang kiamat. Tugas Nabi Isa di akhir zaman adalah mematahkan salib, membunuh Dajjal, serta menegakkan keadilan bersama Imam Mahdi. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa peristiwa ini merupakan bukti kuasa Allah sekaligus penegasan bahwa Islam adalah agama penutup yang membawa keselamatan. Salah satu topik besar yang selalu mendapat perhatian para ilmuwan Muslim adalah kemunculan Dajjal. Rasulullah menggambarkan Dajjal sebagai makhluk yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menipu manusia. Ia membawa fitnah yang sangat besar dengan menampilkan surga sebagai neraka dan neraka sebagai surga. Banyak manusia yang akan terperdaya oleh kekuatannya. Ibnu Katsir menyebut fitnah Dajjal sebagai ujian terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa cara untuk selamat dari fitnah Dajjal adalah dengan memperkuat iman, membaca ayat-ayat Al-Quran, terutama surat Al-Kahfi, serta senantiasa berpegang teguh pada ajaran Rasulullah. Dajjal akan menguasai bumi dalam waktu singkat sebelum akhirnya dibunuh oleh Nabi Isa di sebuah tempat yang disebut Bab Lud di Palestina. Ilmuwan Muslim juga banyak membahas tentang kaum Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah dua bangsa besar yang saat ini masih terhalang oleh tembok yang pernah dibangun oleh Dzulkarnain. Menjelang kiamat, tembok itu akan runtuh dan mereka akan keluar dalam jumlah yang sangat banyak, membuat kerusakan, menghabiskan sumber daya alam, dan menimbulkan ketakutan besar di kalangan manusia. Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Isa dan kaum muslimin akan berdoa kepada Allah agar diselamatkan. Lalu Allah akan membinasakan Ya'juj dan Ma'juj dengan cara yang ajaib. Selain ulama klasik, ilmuwan Muslim modern juga memberikan tafsir tentang akhir zaman dengan menghubungkannya pada fenomena sosial, politik, dan teknologi. Mereka melihat bahwa banyak tanda kecil yang telah nyata terjadi di era sekarang, seperti semakin merosotnya moral, kerusakan lingkungan, dominasi kekuatan materialisme, serta fitnah media yang bisa menyerupai tipu daya Dajjal. Beberapa cendekiawan Muslim menekankan bahwa umat Islam tidak seharusnya sibuk menebak-nebak kapan kiamat akan datang, melainkan harus menjadikan pembahasan akhir zaman sebagai motivasi untuk memperkuat iman, membangun peradaban yang adil, serta menghadapi tantangan zaman dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Akhir zaman, menurut ilmuwan Muslim, bukanlah sebuah dongeng atau cerita yang tidak nyata. Ia merupakan kepastian yang telah diberitakan oleh Allah dan Rasulullah. Tugas umat Islam bukanlah menebak waktunya, melainkan mempersiapkan diri dengan amal saleh, memperkuat iman, serta menjaga persatuan. Ulama klasik hingga modern menegaskan bahwa memahami akhir zaman harus menumbuhkan rasa takut kepada Allah sekaligus rasa harap akan pertolongannya. Peristiwa akhir zaman memang akan penuh dengan fitnah, tetapi Allah telah menjanjikan bahwa kebenaran akan tetap menang melalui hadirnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa. Pada akhirnya, semua itu mengajarkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan kehidupan akhiratlah yang kekal. Para ilmuwan Muslim selalu memulai kajian tentang akhir zaman dengan merujuk kepada firman Allah. Beberapa ayat Al-Quran yang sering dibahas antara lain Surat Al-Hajj ayat 7 yang menegaskan bahwa hari kiamat pasti datang dan tidak ada keraguan padanya. Surat Az-Zumar ayat 68 yang menjelaskan tentang ditiupnya sangkakala sehingga seluruh makhluk mati lalu ditiup kembali sehingga semua makhluk bangkit. Surat Al-Kahfi ayat 99 yang menyebutkan tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang bertebaran di muka bumi. Surat At-Ta'wir dan Al-Infitar yang menggambarkan perubahan besar alam semesta seperti terbelahnya langit, hancurnya bintang-bintang, dan bergoncangnya bumi. Ayat-ayat ini menjadi dasar bagi para ulama untuk menjelaskan bahwa akhir zaman adalah sebuah rangkaian peristiwa yang akan mengguncang alam semesta dan
mengakhiri kehidupan dunia. Hadis-hadis Rasulullah sangat kaya dalam memberikan penjelasan tentang akhir zaman. Beberapa hadis yang sering dijadikan landasan oleh para ilmuwan Muslim adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa di antara tanda kiamat adalah munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Hadis riwayat Imam Bukhari yang menyebutkan bahwa tidak akan terjadi kiamat hingga matahari terbit dari arah barat. Setelah itu, tidak lagi bermanfaat iman bagi orang yang baru beriman. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunan Rasulullah melalui jalur Fatimah. Hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Isa akan turun di Menara Putih Damaskus, mengenakan pakaian berwarna kuning, dan akan membunuh Dajjal. Para ulama menekankan bahwa hadis-hadis ini syahih dan harus dipahami secara penuh dengan menghubungkannya kepada ayat Al-Quran. Para ilmuwan Muslim menyusun tahapan peristiwa akhir zaman secara berurutan berdasarkan gabungan dalil Al-Quran dan hadis. Rangkaian itu antara lain: 1. Tanda-tanda kecil seperti banyaknya fitnah, kerusakan moral, dan peperangan antar bangsa. 2. Munculnya Imam Mahdi yang akan mempersatukan umat Islam. 3. Munculnya Dajjal yang membawa fitnah besar. 4. Turunnya Nabi Isa yang membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan. 5. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang membuat kerusakan di muka bumi. 6. Datangnya angin lembut yang akan mencabut nyawa orang-orang beriman. 7. Terjadinya tanda-tanda kosmik besar seperti terbitnya matahari dari barat, keluarnya hewan melata, dan asap pekat yang menyelimuti bumi. 8. Peniupan sangkakala yang menyebabkan kehancuran total alam semesta. Rangkaian ini disusun oleh ulama seperti Ibnu Katsir dan didukung oleh banyak mufasir lainnya. Dalam memahami akhir zaman, ilmuwan Muslim terbagi menjadi dua pendekatan. Sebagian besar ulama klasik seperti Ibnu Katsir menafsirkan tanda-tanda akhir zaman secara harfiah. Artinya, semua peristiwa akan terjadi sesuai dengan teks hadis dan ayat tanpa penafsiran simbolik. Namun, sebagian ulama kontemporer mencoba memahami beberapa tanda dengan pendekatan simbolik. Misalnya, mereka melihat Dajjal bukan hanya sosok fisik, melainkan juga sistem global yang menipu manusia. Begitu juga Ya'juj dan Ma'juj dipahami sebagai simbol bangsa-bangsa yang jumlahnya sangat besar yang membuat kerusakan dengan teknologi modern. Walau demikian, mayoritas ulama tetap berpegang pada penafsiran harfiah karena didukung oleh banyak riwayat syahih. Ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa inti dari akhir zaman adalah ujian iman. Fitnah Dajjal, kekacauan yang ditimbulkan oleh Ya'juj dan Ma'juj, hingga tanda-tanda kosmik besar, semuanya bertujuan untuk menguji siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan siapa yang tertipu oleh dunia. Dalam kitab-kitab mereka, para ulama menekankan pentingnya memperbanyak doa perlindungan dari fitnah Dajjal, membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, serta memperbanyak amal saleh. Dengan cara itu, seorang muslim akan mendapat perlindungan Allah ketika menghadapi peristiwa besar di akhir zaman. Para ilmuwan Muslim mengingatkan bahwa pembahasan akhir zaman tidak boleh membuat umat Islam menjadi pasif dan hanya menunggu peristiwa datang. Sebaliknya, umat Islam harus aktif memperbaiki diri, memperbaiki masyarakat, menegakkan keadilan, serta menjaga ilmu agar tidak hilang. Mereka menegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak memerintahkan umatnya untuk menunggu kiamat dengan berpangku tangan, melainkan tetap berbuat baik, bahkan walau dunia hampir berakhir. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa apabila kiamat terjadi sementara seseorang memegang bibit pohon, maka hendaklah ia tetap menanamnya. Hadis ini dipahami sebagai dorongan agar umat Islam terus beramal tanpa henti. Ada beberapa hikmah besar yang dijelaskan para ilmuwan Muslim tentang mengapa umat Islam harus memahami pembahasan akhir zaman. Pertama, untuk menumbuhkan kesadaran bahwa dunia fana dan akhirat kekal. Kedua,
untuk memotivasi umat Islam agar selalu berbuat amal saleh sebelum datangnya kiamat. Ketiga, untuk memperingatkan agar tidak tertipu oleh fitnah dunia, termasuk fitnah Dajjal. Keempat, untuk menumbuhkan optimisme bahwa kebenaran akan menang dengan pertolongan Allah melalui Imam Mahdi dan Nabi Isa. Kelima, untuk menjaga persatuan umat agar tidak mudah terpecah oleh fitnah. Dengan demikian, akhir zaman, menurut ilmuwan Muslim, adalah sebuah rangkaian peristiwa besar yang pasti terjadi. Para ulama telah menjelaskan tanda-tanda kecil dan besar yang akan muncul menjelang kiamat. Mereka mengingatkan agar umat Islam tidak sibuk menebak waktunya, tetapi mempersiapkan diri dengan iman dan amal. Akhir zaman adalah peringatan sekaligus kabar gembira. Ia peringatan karena penuh dengan fitnah dan kehancuran, tetapi ia juga kabar gembira karena Allah menjanjikan kemenangan bagi orang-orang beriman melalui hadirnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa. Oleh sebab itu, kajian tentang akhir zaman harus melahirkan keteguhan iman, rasa takut kepada Allah, serta semangat untuk memperbaiki diri dan umat. Inilah yang ditekankan para ilmuwan Muslim sejak masa klasik hingga masa sekarang. Para ilmuwan Muslim dalam penjelasannya tentang akhir zaman tidak hanya membicarakan umat Islam, tetapi juga menyinggung kondisi umat lain, terutama orang Yahudi. Hal ini karena banyak hadis Rasulullah yang mengaitkan fitnah Dajjal dan peristiwa besar akhir zaman dengan kaum Yahudi. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Dajjal akan mendapat dukungan besar dari orang Yahudi. Mereka akan menjadi pengikut setia dan pembela utama Dajjal. Hal ini telah menjadi pembahasan panjang para ulama sejak masa klasik. Ibnu Katsir, As-Suyuti, Al-Ghazali, hingga ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan ulama tafsir modern lainnya menekankan bahwa hubungan antara Dajjal dan orang Yahudi merupakan bagian penting dari skenario akhir zaman. Rasulullah dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan bahwa orang Yahudi akan menjadi pasukan utama Dajjal. Hadis itu menggambarkan bahwa Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari kota Asfahan yang mengenakan pakaian khas. Mereka akan menjadi pengikut setia yang menyebarkan fitnah bersama Dajjal ke seluruh dunia. Ada pula hadis lain yang menyebutkan bahwa menjelang hari kiamat terjadi peperangan besar antara kaum muslimin dan orang Yahudi. Dalam peperangan itu, orang Yahudi akan bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun, Allah menjadikan batu dan pohon itu berbicara untuk menunjukkan tempat persembunyian mereka, kecuali pohon Garkad. Pohon ini disebut sebagai pohon orang Yahudi yang tidak akan memberitahu. Para ilmuwan Muslim memahami hadis-hadis ini sebagai penjelasan bahwa orang Yahudi akan berada dalam kondisi terikat kuat dengan fitnah Dajjal. Mereka melihat Dajjal sebagai penyelamat dan pemimpin, padahal sesungguhnya ia adalah pendusta terbesar yang membawa kehancuran. Ulama seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dukungan orang Yahudi terhadap Dajjal bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Sejak dahulu mereka menolak Nabi Isa dan Nabi Muhammad, lalu menanti hadirnya seorang Mesias yang sesuai dengan harapan mereka. Dalam keyakinan Yahudi, terdapat konsep Mesias yang akan memimpin mereka menuju kejayaan dunia. Namun, Mesias yang mereka tunggu bukanlah Nabi Isa putra Maryam yang diturunkan kembali oleh Allah, melainkan sosok lain yang sejalan dengan hawa nafsu mereka. Dajjal akan muncul membawa tipu daya yang menyerupai keajaiban. Ia mampu menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan memberikan rezeki kepada siapa yang mengikutinya. Orang Yahudi akan melihat Dajjal sebagai Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Karena itu, mereka akan menyambut dan mendukungnya dengan penuh semangat. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa di akhir zaman akan terjadi perang besar antara umat Islam dan orang Yahudi. Perang ini bukanlah perang biasa, melainkan perang kosmik yang menjadi bagian dari skenario ilahi.
Rasulullah menyebut bahwa kaum muslimin akan memperoleh kemenangan mutlak dalam peperangan tersebut. Ulama seperti As-Suyuti menafsirkan bahwa kemenangan kaum muslimin atas orang Yahudi akan terjadi setelah turunnya Nabi Isa. Pada saat itu Imam Mahdi dan Nabi Isa akan memimpin pasukan Islam melawan Dajjal dan pengikutnya, termasuk orang Yahudi. Kemenangan besar itu akan menjadi bukti nyata pertolongan Allah kepada orang-orang beriman. Ilmuwan Muslim juga menjelaskan bahwa kondisi moral orang Yahudi pada masa akhir zaman akan berada pada titik yang sangat rendah. Mereka akan tenggelam dalam kebanggaan dunia, kezaliman, dan tipu daya. Mereka akan merasa sebagai bangsa pilihan yang berhak menguasai bumi, tetapi sesungguhnya mereka hanya mengikuti jalan kesesatan. Sejarah panjang permusuhan mereka terhadap para nabi menunjukkan bahwa di akhir zaman pun mereka tetap menolak kebenaran. Bahkan ketika Nabi Isa turun kembali untuk membuktikan kebenaran Islam, banyak dari mereka yang tetap menolak dan justru berpihak kepada Dajjal. Hadis Rasulullah tentang peperangan dengan orang Yahudi di akhir zaman menyebutkan peran pohon Garqad. Batu dan pohon lain akan berbicara untuk menunjukkan tempat orang Yahudi yang bersembunyi, kecuali pohon Garqad yang disebut sebagai pohon mereka. Ilmuwan Muslim memberikan tafsir bahwa hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan orang Yahudi dengan tipu daya dunia. Pohon Garqad menjadi simbol bahwa mereka akan berusaha mencari perlindungan duniawi, tetapi perlindungan itu tidak akan menyelamatkan mereka dari kehancuran yang Allah tetapkan. Beberapa ulama kontemporer melihat bahwa kondisi orang Yahudi di akhir zaman sudah mulai terbentuk sejak sekarang. Mereka menekankan bahwa bangsa Yahudi modern memiliki kekuatan besar dalam bidang ekonomi, politik, dan teknologi. Namun kekuatan itu digunakan bukan untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk memperkuat kedudukan mereka di atas penderitaan bangsa lain, terutama umat Islam di Palestina. Ulama modern menyebut bahwa kondisi ini selaras dengan gambaran hadis tentang dukungan orang Yahudi kepada Dajjal. Mereka menyiapkan panggung sejarah untuk menyambut kedatangan sosok yang mereka yakini sebagai Mesias, tetapi sesungguhnya adalah pendusta besar. Dengan demikian, kondisi orang Yahudi di akhir zaman menurut ilmuwan Muslim adalah sebagai pengikut setia Dajjal. Mereka akan mendukungnya karena melihatnya sebagai Mesias yang ditunggu. Namun dukungan itu justru menjerumuskan mereka ke dalam kehancuran. Rasulullah menegaskan bahwa kaum muslimin dengan pertolongan Allah akan memenangkan peperangan besar itu. Kondisi ini mengajarkan pelajaran penting bagi umat Islam, bahwa fitnah akhir zaman sangat besar dan hanya orang yang benar beriman yang akan selamat. Orang Yahudi yang menolak kebenaran sejak dahulu akan tetap menolak hingga akhir zaman dan memilih jalan yang salah. Ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa kaum Nasrani memiliki peran yang sangat penting dalam peristiwa akhir zaman. Hal ini berkaitan erat dengan keyakinan mereka terhadap Nabi Isa. Umat Nasrani sejak berabad-abad lamanya meyakini bahwa Isa Al-Masih adalah anak Tuhan dan akan kembali di akhir zaman sebagai juru selamat. Namun, Islam menjelaskan bahwa Nabi Isa bukan anak Tuhan, melainkan seorang nabi dan Rasul Allah yang diutus kepada Bani Israel, dan ia tidak wafat melainkan diangkat oleh Allah. Menjelang akhir zaman, Nabi Isa akan turun kembali bukan untuk menegakkan agama Nasrani, tetapi untuk menegakkan agama Islam. Para ulama menegaskan bahwa turunnya Nabi Isa merupakan titik perubahan besar bagi kaum Nasrani. Pada saat itu, keyakinan mereka selama ini akan terbongkar. Nabi Isa sendiri yang akan menyatakan bahwa ia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dan bukan bagian dari Trinitas. Ia akan menegakkan syariat Nabi Muhammad dan mematahkan keyakinan keliru yang selama ini dianut oleh umat Nasrani. Rasulullah dalam hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, menyebutkan bahwa Nabi Isa akan turun di Menara Putih Damaskus dengan mengenakan pakaian berwarna kekuningan. Ia akan membunuh Dajjal
dan menegakkan keadilan di bumi. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Isa akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Para ulama menjelaskan bahwa mematahkan salib adalah simbol dari pembatalan keyakinan Nasrani terhadap penyaliban. Membunuh babi melambangkan penghapusan kebiasaan yang bertentangan dengan syariat. Menghapus jizyah menunjukkan bahwa pada saat itu semua manusia harus masuk Islam tanpa terkecuali. Dengan kata lain, setelah turunnya Nabi Isa, agama Nasrani tidak lagi memiliki tempat karena kebenaran Islam akan ditegakkan secara sempurna. Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim menjelaskan bahwa ketika Nabi Isa turun, ia akan menjadi hakim yang adil. Beliau tidak akan membawa agama baru, tetapi akan menegakkan hukum Islam. Orang Nasrani yang beriman kepada Isa pada saat itu akan masuk Islam, sementara yang menolak akan menjadi bagian dari orang kafir yang binasa. Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa turunnya Isa merupakan rahmat besar bagi umat Islam, sekaligus ujian besar bagi orang Nasrani. Mereka yang selama ini mengaku sebagai pengikut Isa akan menghadapi kenyataan bahwa Isa tidak datang untuk meneguhkan agama mereka, melainkan untuk menghapusnya. As-Suyuti menegaskan bahwa kedatangan Nabi Isa kembali ke bumi adalah penjelasan nyata tentang akhir dari agama Nasrani. Isa akan hidup di bumi selama beberapa tahun, menikah, memiliki keturunan, dan akhirnya wafat layaknya manusia biasa. Setelah itu, beliau akan dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad di Madinah. Menurut As-Suyuti, peristiwa ini adalah tanda bahwa Nabi Isa hanyalah manusia biasa, bukan Tuhan. Dengan demikian, seluruh doktrin ketuhanan Isa yang dipegang kaum Nasrani selama berabad-abad akan terbantahkan dengan sendirinya. Ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa reaksi kaum Nasrani di akhir zaman akan beragam. Sebagian akan menerima kebenaran dengan ikhlas, masuk Islam, dan menjadi pengikut setia Nabi Isa. Mereka adalah orang-orang yang jujur mencari kebenaran. Namun, sebagian lain akan menolak kebenaran tersebut. Mereka akan tetap berpegang pada keyakinan lama, meskipun Isa sendiri telah menegaskan bahwa dirinya hanyalah utusan Allah. Orang-orang yang menolak ini akan binasa bersama dengan pengikut Dajjal dan kaum kafir lainnya. Setelah Nabi Isa wafat, umat Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan para penerusnya akan melanjutkan kepemimpinan di bumi. Pada masa itu tidak ada lagi agama Nasrani dan tidak ada lagi agama Yahudi. Seluruh manusia akan berada di bawah satu agama, yaitu Islam. Para ulama menjelaskan bahwa masa itu adalah masa kejayaan Islam yang sesungguhnya. Bumi akan dipenuhi dengan keadilan dan kemakmuran. Tidak ada lagi peperangan, kebencian, dan penindasan. Semua manusia akan hidup dalam kedamaian, hingga akhirnya Allah memutuskan untuk mengakhiri kehidupan dunia dengan tiupan sangkakala. Ulama kontemporer menambahkan bahwa kondisi kaum Nasrani di akhir zaman harus dipahami dengan hati-hati. Mereka melihat bahwa saat ini banyak orang Nasrani yang mulai mencari kebenaran, mempelajari Islam, dan menemukan bahwa ajaran tauhid dalam Islam lebih sesuai dengan fitrah manusia. Mereka menilai bahwa fenomena ini bisa menjadi awal dari perubahan besar yang kelak terjadi ketika Nabi Isa turun. Mereka juga menekankan bahwa umat Islam tidak boleh membenci individu Nasrani secara pribadi, melainkan harus membedakan antara keyakinan yang salah dan manusia yang mungkin masih terbuka menerima kebenaran. Ketika Isa turun, pintu kebenaran itu akan terbuka lebar dan banyak orang Nasrani akan masuk Islam. Dengan demikian, kondisi kaum Nasrani di akhir zaman menurut ilmuwan Muslim adalah kondisi transisi besar. Mereka akan menghadapi kenyataan bahwa Nabi Isa bukan Tuhan, melainkan Nabi yang kembali untuk menegakkan Islam. Sebagian akan menerima dan masuk Islam, sebagian akan menolak dan akhirnya binasa. Turunnya Nabi Isa akan menjadi akhir dari agama Nasrani dan sekaligus menjadi bukti nyata bahwa kebenaran Islam adalah satu-satunya agama yang diridai Allah. Inilah fase penting
yang akan menandai kemenangan umat Islam sebelum datangnya hari kiamat.